Pemirsa, pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 21 Maret lalu menuai reaksi keras para pekerja. Sejumlah pasal dalam klaster ketenagakerjaan dinilai tidak ada bedanya dengan Undang-Undang Omnibus Law, yakni masih merugikan posisi pekerja. Lantas apa saja pasal-pasal yang memberatkan para pekerja? Kita lihat penjelasannya dalam plasma grafik berikut ini. Dan pemirsa, kalau kita perhatikan, yang pertama adalah bahwa poin pertama soal upah minimum kabupaten kota yang tidak jelas. Dalam pasal disebutkan bahwa gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota. Menurut buruh, semestinya frasa dapat diganti dengan wajib. Formulasi penghitungan upah minimum juga tidak jelas. Menurut pekerja, upah harus mempertimbangkan variabel kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi tanpa adanya embel-embel indeks tertentu. Variabel indeks tertentu bisa jadi alasan bagi perusahaan untuk tidak patuh pada besaran upah minimum yang ditetapkan. Selanjutnya kita lihat pada poin kedua, pemirsa, bahwa soal pekerja alih daya yang tidak ada kriterianya. Dalam Perpu Cipta Kerja tidak dijelaskan pekerjaan apa saja yang boleh dialidayakan. Padahal semestinya alih daya hanya untuk 5 jenis pekerjaan, yakni diantaranya ada sopir, kemudian petugas kebersihan, security, catering, jasa migas pertambangan. Pasal tidak jelas memungkinkan alih daya bisa diterapkan pada seluruh jenis pekerjaan. Yang tidak kalah penting kita lihat di poin ketiga, pemirsa, bahwa soal pesangon bagi pekerja yang di PHK akan lebih kecil. Dalam Perpu Cipta Kerja, besaran pesangon memang sama dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya, mulai dari besaran 1 kali upah untuk pekerja masa kerja 1 tahun hingga pesangon sebesar 9 kali upah untuk pekerja masa kerja di atas 8 tahun. Nah, perbedaannya Perpu Cipta Kerja menghapus frasa paling sedikit sehingga tidak ada ruang bagi pekerja untuk bernegosiasi dengan perusahaan dan mendapatkan pesangon lebih besar dari aturan semestinya. Kita lihat di poin selanjutnya, pemirsa, bahwa yang jadi kontroversi adalah soal pekerja kontrak yang tidak ada batas waktunya. Ini berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan terdahulu, bahwa pekerja dikontrak paling lama yakni 2 tahun dan diperpanjang selama 1 tahun. Perpu Cipta Kerja juga menghapuskan hak cuti panjang pekerja. Pada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, hak cuti panjang diberikan bagi pekerja yang telah memenuhi syarat. Dan pemirsa, belum dipenuhinya sederet tuntutan pekerja itulah yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja masih mendapatkan penolakan luas hingga hari ini.